Nah, setelah kita lulus UKM PPG nih ya, langkah berikutnya itu kan apa? Yaitu kita menunggu terbitnya NRG ya, atau nomor registrasi guru. Nah, jadi untuk persyaratan yang PPG Prajabatan, itu teman-teman siapkan saja, ini adalah untuk fresh graduate ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat semuanya. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya sendiri ketika itu mengikuti PPG dalam jabatan sampai mendapatkan sertifikat pendidik hingga cair ya untuk tunjangan sertifikasinya. Seperti yang kita ketahui, kalau misalkan teman-teman itu ikut PPG itu kan harapan finalnya itu selain mendapatkan penambahan kompetensi sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, tentunya juga ingin mendapatkan pencairan tunjangan sertifikasi ya. Nah, inilah pengalaman saya mulai dari awal, yaitu ikut pretest PPG, kemudian juga UKG serta seleksi akademik hingga ikut PPG-nya serta mendapatkan serdiknya. Yang benar di sini ketika kita sudah memiliki serdik, maka kita bisa memantau untuk progres dari status validasi tunjangan profesinya itu adalah pada Info GTK ya. Nah, tentunya ketika dulu saya mengikuti PPG mulai dari awal sampai dengan akhir seleksi itu terjadi berbagai macam kendala ya, dan kira-kira cara mengatasinya bagaimana, siapa tahu nanti akan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini sedang PPG atau mungkin juga sedang menunggu untuk dipanggil ya untuk PPG-nya, atau mungkin juga yang belum cair nih tunjangan sertifikasinya setelah teman-teman mendapatkan sertifikat pendidik. Dan selanjutnya kira-kira bagaimanakah prospek untuk PPG di tahun 2023 nanti, mulai dari PPG dalam jabatan hingga PPG prajabatan. Silahkan simak video ini sampai selesai ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, ketika itu saya itu pertama kali ikut pretest PPG. Itu kalau dulu itu belum pretest PPG ya namanya. Namanya itu masih UKG. Jadi UKG sekitar tahun 2015 itu UKG pertama saya ikuti. Yang mana dulu awalnya itu untuk UKG itu tujuannya nih hanya untuk pemetaan saja ya, untuk pemetaan kompetensi guru di seluruh Indonesia. Dan ternyata dari UKG, nilai UKG yang terekam tersebut itu digunakan sebagai dasar untuk penentuan siapa saja yang kedepannya itu ikut PLPG. Kalau misalkan zaman dulu itu belum PPG teman-teman namanya, jadi PLPG. Nah, setelah saya itu dulunya lulus dari UKG tahun 2015, kemudian sekitar setahun kemudian itu ada penjaringan pemberitahuan di SIM PKB saya bahwa saya itu lulus untuk UKG-nya dan terpanggil untuk ikut PLPG ketika itu. Kemudian segala prosedur terkait tentang upaya untuk ikut PLPG itu dulu saya ikuti bersama dengan teman-teman kolega seangkatan saya. Dan selanjutnya ketika itu seluruh pemberkasan ini kita ikuti, dan berikutnya ketika itu pemberkasan lanjut ternyata untuk berkasnya itu ditolak ya oleh LPMP. Dikarenakan apa? Dikarenakan ketika itu saya itu ijazahnya masih S1 Bahasa Inggris ya. Ketika saya tahun 2014 itu dipindah tugaskan sebagai seorang guru kelas SD, yang mana dari ijazah yang saya miliki adalah S1 Bahasa Inggris, otomatis di situ tidak linear ya untuk S1 Bahasa Inggris ketika mengajar sebagai guru kelas di SD. Nah, kemudian berkaca pada itu, ketika saya nggak bisa ikut PLPG ketika itu dikarenakan ijazah nggak linear, maka saya berinisiatif untuk melanjutkan kuliah ya, yaitu transfer, yaitu ke S1 BI di Universitas Terbuka, yang mana saya dari S1 Bahasa Inggris itu ikut kuliah di UT, rencananya itu hanya 3 semester selesai ya. Nah, berikutnya dikarenakan ada program penugasan dari BKPSDM ketika itu, yang mana saya termasuk dalam daftar nama yang terlampir untuk ikut tugas belajar PGSD di universitas lain. Kemudian saya sudah dapat 1 semester di UT, kemudian saya pindah haluan untuk ikut tugas belajar dari BKPSDM. Kemudian saya melanjutkan untuk pendidikan yaitu S1 PGSD transfer ke Universitas PGRI Madiun. Nah, selanjutnya saya ikut kuliah sekitar 2 tahun ya di sana dikarenakan transfer. Nah, selanjutnya berawal dari saya itu ditolak untuk berkasnya ketika ikut PLPG dikarenakan ijazah nggak linear, itu membuat saya semakin semangat untuk
ikut pendidikan di Universitas PGRI Madiun tersebut untuk mendapatkan S1 PGSD. Kemudian sekitar tahun 2019 ya, bulan Agustus tuh saya dan teman-teman yang bersama-sama ikut kuliah di PGSD Unipma tersebut itu sudah lulus. Bulan Agustus itu sudah lulus, kemudian sekitar bulan September itu saya mendapatkan notifikasi di mana tuh? Di SIM PKB ya. Ketika itu di SIM PKB ada notifikasi terkait tentang saya itu termasuk dalam salah satu peserta yang terjaring untuk ikut seleksi akademik. Jadi seleksi akademik PPG dalam jabatan gitu ya. Jadi saya ingat tuh ketika itu 2019 tuh pertama kalinya ada istilah seleksi akademik untuk masuk ke dalam PPG dalam jabatan. Kemudian tahun 2019 itu saya mendaftar PPG dalam jabatan, yaitu ikut seleksi akademiknya, mendaftar seleksi akademik, dan berikutnya sekitar tahun 2020 akhir ya, itu pengumuman untuk hasil seleksi akademiknya, pretest PPG. Berikutnya alhamdulillah saya lulus, dan kemudian di tahun 2021 itu berangkat ikut yaitu PPG dalam jabatan ya. Jadi ikut PPG dalam jabatan di tahun 2021 itu masuk dalam angkatan yang pertama. Nah, selanjutnya berkaitan dengan saya sendiri yang lulus ketika itu untuk seleksi akademik, kemudian ikut PPG dalam jabatan yang ada di tahap 1 atau angkatan 1. Berikutnya sekalian saya berbagi pengalaman terkait tentang bagaimanakah tutorial-tutorial tentang ikut PPG dalam jabatan, kemudian cara daftarnya gimana, kemudian cara mengatasi kalau misalkan ada permasalahan itu bagaimana. Tentunya teman-teman bisa melihat rekam jejak saya terkait tentang perjalanan PPG secara lengkap itu pada playlist di channel ini ya, yaitu playlistnya namanya adalah tutorial PPG atau tutorial pendidikan profesi guru ketika itu. Nah, selanjutnya ketika itu untuk PPG itu berlangsung sekitar 3 bulan sampai 4 bulan ya, mulai dari awal sampai dengan akhirnya. Jadi seluruh alur kegiatan PPG dalam jabatan itu saya ikuti dengan baik. Mulai dari ada Zoom meeting, kemudian ada pembelajaran secara sinkronus dan juga asinkronus. Jadi sama halnya dengan proses PPG yang saat ini teman-teman sedang lakukan ya. Dan selanjutnya ketika itu setelah ikut PPG dalam jabatan, seperti yang kita ketahui bahwa dalam PPG dalam jabatan itu ada berbagai macam tes yang harus dilalui dan juga ada passing grade-nya ya. Nah, untuk pretest PPG sendiri 2019 itu kalau misalkan kita lihat itu dulu itu nilai ambang batas untuk bisa berangkat di tahun 2021 itu adalah ambang batasnya sekitar 5,5 ya. 5,5. Nah, saya masuk di situ, lulus, kemudian setelah itu ada kuota lebih diturunkan passing grade-nya menjadi 50. Jadi teman-teman di bawah saya itu yang mendapatkan nilai di bawah 5,5 pun mereka juga terpanggil di angkatan keempat atau angkatan yang terakhir ketika itu. Nah, selanjutnya ketika sudah PPG nih ya, nah kita harus belajar dengan rajin kan. Nah, berikutnya, nah yang paling terakhir nih yaitu ada UKM PPG. UKM PPG itu terdiri dari uji kinerja dan juga UP ya. Untuk UKIN sendiri itu terdapat dua tes yang harus diikuti. Yang pertama itulah UKIN portofolio, yang kedua adalah UKIN praktik mengajar ya. Nah, tentunya segala sesuatunya terkait tentang itu sudah saya berikan pada playlist tutorial PPG. Nah, berikutnya di bagian UKM PPG yang bagian UP ya, itu ada passing grade-nya. Passing grade-nya itulah 70 ya. Nah, ketika itu dikarenakan saya tuh ya bukan menyepelekan ya, dikarenakan saya itu mengalami suatu kondisi yang mengharuskan saya itu tetap terus berbagi terkait tentang tutorial PPG. Jadi sekaligus selain saya itu ikut belajar PPG dalam jabatan, itu saya membuat video-video juga ya, membuat konten untuk mengisi channel ini di playlist tutorial PPG tersebut. Sehingga untuk di persiapan UP saya itu agak kurang. Sehingga di UP yang pertama itu teman-teman saya tuh belum lulus ya. Jadi saya nggak lulus UKM PPG, itu rasanya sangat nyesek sekali ketika itu. Nah, selanjutnya berkaca dari kegagalan tersebut, kemudian saya ketika itu langsung ada retaker ya. Jadi persiapan untuk nggak lulus UKM PPG yang pertama itu ada jarak sekitar 1 bulan lebih ya, itu untuk retaker bagi yang nggak lulus di angkatan tersebut. Nah,
dikarenakan saya itu awalnya agak sedikit menyepelekan terkait tentang UKM PPG UP tersebut. Kemudian saya belajar dengan rajin, mempelajari modul-modul, kemudian saya ikut bimbingan belajar. Bimbingan belajar secara online, saya ikut di Singaraja yang miliknya Bapak I Gede Margunayasa itu ya, Sibimon. Kemudian juga saya ikut belajar bareng di teman-teman sekabupaten saya. Kemudian juga saya ikut bimbingan belajar premium. Saya ingat itu sekitar untuk pembayarannya itu 100.000 ya. 100.000 sudah ikut bimbingan belajar selama 1 bulan untuk persiapan UKM PPG ketika itu retaker di UP ya. Nah, selanjutnya alhamdulillah ketika ikut retaker diumumkan saya dan juga teman-teman seangkatan yang dulunya ikut belajar bareng itu lulus semua, teman-teman. Nah, setelah kita lulus UKM PPG ini ya, langkah berikutnya itu kan apa? Yaitu kita menunggu terbitnya NRG ya, atau nomor registrasi guru. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang mungkin sudah lulus UKM PPG ya, apakah kita tuh wajib memasukkan data-data kelulusan UKM PPG kita atau data sardik kita ke Info GTK, ke Dapodik? Nah, kalau pengalaman saya ini adalah tidak ya. Jadi kita nggak perlu melakukan apa-apa untuk memasukkan data kelulusan UKM PPG kita atau sardik kita ke Dapodik. Dikarenakan pengalaman saya sendiri dan juga teman-teman semuanya ya, itu tidak melakukan apa-apapun. Jadi data dari Direktorat PPG itu langsung termigrasi ya, langsung tersinkron, langsung ke Dapodik dan juga langsung masuk ke Info GTK. Sehingga langsung muncul NRG-nya di sana, kemudian langsung muncul untuk data-data kelulusan kita, prodinya apa gitu kan, mapel PPG-nya apa. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan sardik tentunya dari segala sesuatu terkait tentang kelulusan tersebut itu langsung termigrasi ke Info GTK dan Dapodik, dan berikutnya saatnya untuk kita itu menunggu pencairan ya, pencairan untuk tunjangan profesinya. Nah, selanjutnya bagi teman-teman seangkatan saya yang ketika itu sudah punya SK tunjangan fungsional ya, SK fungsional lah ya, jabatan fungsional, maka bisa langsung nih setelah di tahun anggaran berikutnya itu sudah pencairan untuk tunjangan profesi yang melalui Pemda itu kan. Nah, berikutnya bagi teman-teman yang belum memiliki SK fungsional, jabatan fungsional, ini adalah untuk yang PNS baru gitu kan, atau P3K baru, maka itu harus menunggu itu dulu. Namun kalau misalkan sudah kelar, sudah selesai, maka bisa langsung cari ya untuk tunjangan profesinya. Tentunya untuk pencairan dari yang negeri dan swasta itu nggak jauh berbeda untuk mencairkannya. Nah, selanjutnya terkait tentang kendalanya ya itu tadi ya, saya nggak lulus UP yang pertama terus akhirnya harus ikut retaker. Cara mengatasinya adalah tentunya dengan kita itu belajar dengan rajin ya. Jadi kita harus mengerjakan segala sesuatu yang terbaik untuk hidup kita ini, teman-teman. Dan berikutnya untuk prospek kedepannya nih, prospek kedepannya bagaimana? Nah, di sini kalau misalkan kita melihat untuk di tahun 2023 ini sudah rilis ya untuk aturan terbarunya untuk PPG dalam jabatan. Untuk PPG dalam jabatan tuh nanti permennya sudah ganti ya, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Nah, pada intinya untuk persyaratannya ini nggak jauh berbeda, teman-teman, untuk yang tahun 2023 nanti. Dan di sini kita setelah membaca dan mencermati itu nanti akan dialokasikan untuk peraturan sampai nanti diterapkan di tahun 2025 ya. Nah, selanjutnya di sini nanti akan ada beberapa kategori yang ikut PPG berikutnya nanti, yaitu yang pertama itu teman-teman yang memiliki sertifikat guru penggerak ya. Jadi sangat beruntung teman-teman yang memiliki sertifikat guru penggerak nanti masuk dalam kategori peserta yang mendapatkan rekognisi. Jadi untuk teman-teman guru penggerak itu nanti yang penting lulus pretest PPG-nya atau lulus seleksi akademiknya. Berikutnya setelah itu teman-teman nanti tidak perlu mengikuti pembelajaran selama PPG. Jadi nanti tinggal mengupload tugas-tugas tambahan, kemudian setelah itu tinggal menunggu jalannya UKM PPG. Jadi kalau misalkan kita memiliki sertifikat guru penggerak, kita hanya perlu lulus pretest PPG dan juga ikut UKM PPG atau ujian akhirnya. Kemudian terkait tentang PPG prajabatan kira-kira bagaimana? Nah, untuk PPG prajabatan tentunya tidak akan jauh berbeda dengan aturan PPG prajabatan di tahun 2022 kemarin. Ya, pada di sana itu untuk masuk itu adalah berbagai macam seleksi ya. Yang pertama seleksi administrasi dan juga melakukan pendaftaran. Tentunya teman-teman sudah saya berikan tutorialnya untuk cara daftar
PPG Prajabatan pada video sebelumnya ya. Kemudian juga nanti untuk seleksinya yang pertama ada seleksi administrasi atau verifikasi berkas, kemudian yang lulus nanti lanjut ke seleksi tes ujian substantif ya. Itu berbagai macam ujiannya seperti apa sudah kita bahas pada video sebelumnya. Yang ketiga nanti ada seleksi wawancara atau seleksi tahap 2. Nah, setelah melewati 3 jenis seleksi ini, maka teman-teman PPG Prajabatan untuk fresh graduate itu nanti bisa ikut PPG Prajabatan ya selama 1 tahun atau 2 semester. Nah, kebetulan saya sendiri itu teman saya ada 2 yang sudah lulus ya. Ada 2 yang sudah lulus PPG Prajabatan seleksinya dan sekarang itu yang teman saya yang pertama itu ikut angkatan pertama, yang kedua itu ikut angkatan yang kedua. Sekarang ini sebenarnya kalau misalkan saya pantau dari statusnya ini sudah sampai dalam tahap UTS ya kayaknya. Nah, jadi untuk persyaratan yang PPG Prajabatan itu teman-teman siapkan saja. Ini adalah untuk fresh graduate ya. Persyaratan untuk ikut PPG Prajabatan untuk tahun ini adalah yaitu belum terdaftar di Dapodik atau di Simpatika. Jadi ini teman-teman yang fresh graduate ini kesempatan ya untuk persiapan nanti ikut PPG Prajabatan. Baik itu PPG Prajabatan maupun dalam jabatan, teman-teman harus tetap semangat ya untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk hidup kita ini. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin sudah lulus pretest atau lulus seleksi akademik namun belum terpanggil itu bagaimana? Tentunya teman-teman sudah masuk dalam antrian ya. Dipantau saja di tahun 2023 ini teman-teman yang kemarin belum terpanggil, insya Allah akan segera terpanggil ya. Dan semoga nanti yang belum lulus seleksi akademik segera lulus, yang sekarang ikut PPG nanti bisa lulus untuk KPPG-nya dan bisa mendapatkan pencairan tunjangan profesi juga. Seperti yang kita ketahui untuk tunjangan profesi itu dibayarkan 3 bulan sekali, kemudian pencairannya itu adalah sebesar gaji pokok teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman per bulan gaji pokoknya adalah 3.100.000, maka juga pencairannya sekian itu. Jadi kalau misalkan 3 bulan berarti 3.100.000 dikalikan 3. Oke, demikian sobat-sobatnya pengalaman saya dan tentunya teman-teman bersiap mulai dari sekarang untuk persiapan ikut PPG, baik itu prajabatan maupun dalam jabatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.